Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah tadi kita udah membahas mengenai DM tipe 5. Ini agak unik nih, karena terangkat baru-baru ini juga nih. Nah kali ini saya akan membahas mengenai nutrisi yang berhubungan dengan DM tipe 5. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Cindy, spesialis gizi klinik. Apa kabar dokter? Baik. Sehat selalu ya? Semoga sehat selalu. Amin, amin dokter. Nah, ini kan episode kali ini kita membahas mengenai DM tipe 5. Ini unik karena malnutrisi disebabkan karena oleh malnutrisi kan? Yes. Nah, jadi pertanyaan gini, kadang-kadang kan apalagi kita orang Indonesia, pemenuhan tentang karbohidrat, kadang-kadang hanya makan karbohidrat saja. Yes. Ada orang kalau nggak makan nasi tuh kayak nggak makan tuh. Iya, apalagi nasi pakai mie. Nah, dan lain-lain yang karbohidrat. Yes. Nah, ini apa pengaruhnya terhadap DM tipe 5 dok? Jadi gini, DM tipe 5 kan faktornya malnutrisi. Gangguan yang terjadi dari kecil sampai besar karena kekurangan protein dan mikronutrien. Nah kalau dia konsumsi cuma karbo aja, Setuju. masalahnya jadi nggak terselesaikan. Jadi makanannya tetap mesti bergizi lengkap dan seimbang. Selain sumber karbohidrat, juga harus perhatikan sumber protein dan vitamin dan mineral. Adanya di mana aja. Kita bisa lihat ya. Jadi misalnya kalau karbohidrat kita makannya biasanya nasi. Ini nasi. Atau mie, tapi jangan nasi sama mie. Itu namanya karbo sama karbo. Udah double ya? Double karbo. Karbohidrat tetap dibutuhkan, tapi mungkin tidak usah berlebihan. Sesuai kebutuhan dihitung berdasarkan kita masing-masing. Yang penting sumber protein. Nah protein dari mana aja? Mau dari ikan bisa, mau dari ayam. Daging ya? Daging, bisa. Tahu, tempe, itu juga sumber protein. Jadi bisa aja dari situ, atau telur. Telur juga bisa. Sumber protein, itu sumber ya? protein. Oke, Nah, oke. jangan lupa, yang suka lupa, udah karbonya ada, proteinnya ada, sayurnya nggak ada. Nah, itu kan sumber Serat. vitamin dan mineral dan serat. Dan serat. Jadi tetap mesti lengkap. Kalau karbohidrat kita berlebihan, itu pankreas masih makin kerja lebih berlebihan lagi. Dia kerja berlebihan, insulinnya nggak cukup, gula darah makin naik. Dokter, berhubungan dengan pemenuhan karbohidrat, protein, serat, mungkin juga pemirsa ingin tahu gimana sih komposisi yang baik nih untuk nutrisi ya dok? Kita pakai piring ini ya. Oke. Jadi nomor 1 memang sumber karbohidrat. Nah karbohidratnya sebaiknya yang kompleks. Nasi merah, roti gandum, vermouth. Tapi kalau cuma ada nasi putih, coba tolong sayurnya banyakin ya. Supaya penyerapannya lebih pelan. Lebih pelan ya? Oke. Oke, karena ada seratnya. Ada seratnya, kan nggak mungkin. Yang ada cuma nasi merah, kenapa nggak makan jadinya? Tambahin serat. Oke. Kalau bisa seratnya yang banyak. Penuh deh di piring. Jangan lupa ada sumber protein. Nah sumber proteinnya mesti ada tergantung kebutuhan masing-masing. Ada yang mungkin butuh 2 potong atau 1 potong. Itu tergantung kebutuhan masing-masing. Didukung sama sumber protein nabati. Oke. Nah nabati ada tahu atau tempe. Mau pakai kacang hijau juga boleh. Kayak Oke, di oke, Manado oke. ya, Iya. ada bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Oh, dodo. Ada kacang hijau. Oke. Terus mau diganti dengan daging sapi, boleh silahkan. Dan jangan lupa ada sumber Buah ya? buahnya. Dia juga ada vitamin dan mineral di situ. Sehingga kalau komposisi makanan kita seperti ini, itu akan bergizi lengkap dan seimbang. Jangan lupa lemak bagus. Oke. Jangan goreng-goreng melulu. Kita butuh lemak bagus yang ada mungkin di ikan laut, dan minyak zaitun, minyak canola. Tapi tolong batasi makanan yang digoreng. Oke. Berarti 3 kali sehari, kurang lebih kayak gini ya komposisinya? Kalau bisa lengkap. Nah, Kalau bisa lengkap. porsinya beda-beda. Tergantung kebutuhan masing-masing dan tergantung kesehatan, kondisi kesehatan masing-masing. Nah dok, misalnya kebutuhan nutrisi sudah terpenuhi, perlukah ada suplemen-suplemen tambahan? Ya, mungkin kita bisa pertimbangkan adalah vitamin D. Vitamin D masing. Kenapa vitamin D? Dari data-data saya memang banyak orang yang mengalami variasi atau mutasi di gen vitamin D. Sehingga kalau tidak diberikan suplementasi vitamin D, dia akan mengalami defisiensi vitamin D. Jadi pada kondisi itu berjemur aja susah. Vitamin D-nya akan naik. Jadi dibutuhkan adanya suplementasi. Nah dosisnya tergantung daripada kebutuhan masing-masing. Usianya, kadar labnya D25OH-nya berapa. Itu akan mempengaruhi kebutuhan vitamin D-nya berapa. Oke, apalagi vitamin D bagus banget untuk daya tahan tubuh ya. Yes.
Oke, nah Betul, jadi kebutuhan suplemen bisa juga apalagi pemenuhan vitamin D. Ya. Nah dokter, mungkin menjadi pertanyaan bagi penderita DM tipe 5 nih, misalnya kebutuhan nutrisi sudah terpenuhi. Untuk menjalani kegiatan sehari-hari atau lifestyle sehari-hari seperti biasakah atau tetap harus ada kebutuhan khusus nih? Ya, jadi kebutuhan nutrisinya perlu diperhatikan di situ. Selain itu, tentu saja dukungan obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu perlu tetap dikonsumsi. Oke. Karena kan sudah terjadi kerusakan daripada pankreasnya. Pankreas. Jadi kalau tanpa dukungan obat mungkin nutrisi yang kita konsumsi nggak bisa maksimal kerja. Setuju banget. Jadi di samping kebutuhan nutrisi tetap ada medical support ya, medicine support ya dokter ya. Oke dokter, terakhir nih, tips bagi pemirsa di rumah apalagi yang sudah mungkin terdiagnosa DM tipe 5, gimana nih kebutuhan nutrisi yang baik? Tetap mesti bergizi lengkap dan seimbang. Jangan lupa perhatikan asupan protein. Karena salah satu masalah daripada DM tipe 5 adalah masalah kekurangan proteinnya sama vitamin dan mineralnya. Jadi protein mesti diperhatikan, asupan sayur dan buah juga diperhatikan, jangan lupa serat. Nah sumber karbohidratnya tolong pilih yang kompleks. Jadi mau dari nasi merah, roti gandum, atau farmut, silahkan. Oke, terima kasih dokter, informasinya sangat bermanfaat, sehat selalu. Ya. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eccles setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Eccles Clinic sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Eccles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.